Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Nikmat Allah yang paling besar kita terima itu adalah nikmat kehidupan. Hari ini kita masih hidup, Pak. Ibu-ibu, nikmat yang paling besar yang kita terima dari Allah itu adalah nikmat kehidupan. Hari ini kita masih hidup. Di saat saudara-saudara kita sudah ada yang dulu daripada kita. Selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tausiah Ramadan kali ini dimintakan oleh pengurus masjid, yakni mendidik anak perspektif Quran. Itu yang dimintanya, Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ngaji santai aja bapak dan ibu. Tonggak kali banyak kuah. Ambil si cik-cik surang ibu, dindiang li banyak lo, bisa kita bersanda. Kalau Pak pengurus, Pak ketua menyanda boleh Pak ketua. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, dasar kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yahudanihi wa yunasiranihi wa yumajusanihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang mengubah anak itu jadi Yahudi atau jadi Nasrani atau jadi Majusanihi atau orang Majusi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ditanya Imam Al-Ghazali tentang kenapa tidak disebutkan menjadi muslim, karena prinsip dasar lahirnya anak itu adalah bersih. Barasiah itu artinya, Pak, ibu-ibu, membawa nilai tauhid. Lalu kalau ada anak itu berubah nantinya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, itu adalah ketika sampai di tangan bapak dan ibu. Berarti yang bertanggung jawab siapa tu, Pak Ustadz? Yo, yang bertanggung jawab ayah jumandenyo lah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, samo joiko bapak dan ibu, ada seseorang menitipkan amanah kepada kita. Amanah itu adalah barang yang rancak. Ko barang yang rancak, tolong dijaga elok-elok, tolong dirawat elok-elok. 30 tahun berikutnya, ambo ambil barang ko balik. Ternyata barang tu lah rusak. Ternyata barang tu lah kumuh. Ternyata barang tu lah kacau. Dia yang salah. Yang salah adalah yang menerima amanah. Sekarang pertanyaannya bapak dan ibu, kalau ada anak-anak wak nakal, anak-anak wak jauh dari masjid, anak wak berzina, anak wak melakukan kemungkaran, nan salah tu sia. Nan salah itu yang pertama adalah ayah jomandenyo. Surah At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum nar.
pelihara dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimanakah anak itu caranya yang kita didik? Tentu kita merujuk kepada Al-Quran. Berbicara tentang pendidikan anak, bapak dan ibu, rujukan oleh para ahli, para mufasir, para orang yang bergerak di bidang tarbiyah atau pendidikan, jawabnya surah Luqman, Pak. Luqman tu, Pak, tidak pejabat. Luqman tu ndak orang kayo do, Pak. Luqman tu ada yang mengatakan budak, bakulit hitam, badannya pendek. Nah, hidungnya bapak dan ibu, lanjut salah ada bapak dan ibu lain. Agak pendek seketek. Kalau mau kecian pesek beko, tanai mo. Kata Imam Al-Ghazali, dia berasal dari, ada yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan dari Ethiopia, ada yang mengatakan dari Mesir. Itu Luqman tu, Pak. Apa kata Luqman? Diabadikan oleh Allah dalam surat Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik billah inna sirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Surat Luqman ayat yang ke-13. Kata Luqman adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan kau perserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Memperserikatkan Allah adalah zulmun azim, dosa yang besar. Bagaimana cara Luqman mendidik anak? Cara Luqman mendidik anak adalah memulai dengan menanamkan tauhid. Kita kembali kepada sistem pendidikan, Pak. Profesor Zakiyah Derajat, penanaman tauhid itu adalah dengan mendengarkan kalimat-kalimat tauhid. Kata Profesor Zakiyah Derajat, sebelum anak itu lahir, masih dalam kandungan, ibunya hamil, yang dikarajuannya, sebaiknya kata Profesor Zakiyah Derajat, dengarkan kepadanya bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau kini namanya murotal, itu nanti dangan kayaknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, muncul pertanyaan, siapa? Siapa yang akan mendangan tu? Orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak doyan dengan Al-Quran, tak ada terfikir adanya dopak. Itu sebabnya dalam memilih jodoh, Pak, dalam memilih minantu, Pak, apa kata Rasulullah? Tunkihul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bizatid dini taribat yadak. Wanita itu dipilih karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya. Dan yang keempat adalah karena agamanya. Fatfar bizatid dini taribat yadak. Pilihlah yang beragama, kamu akan beruntung. Tu Pak, kalau Pak kami milih minantu, Pak, yang utama, Pak, jawabnya adalah agama. Bu, bertanya bu cik ke ibu-ibu, kini li agama nak ditanya orang minantu, Bu. Pakuan yang ibu kau. Lai agamanya nak ditanya atau karajonya yang nak ditanya? Kan iyo tu Pak karajo kejadiannya. Itu kiranya yang ditanya Pak karajo. Berarti apa-apa dipilih, Pak, karena untuk karajo kiranya, Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Pak tu Pak Fakri. Iko nak bedo namanya juga, Pak. Nah, pemilihan itu adalah pilihlah yang beragama, kamu akan beruntung, kata Allah. Ambo Bapak dan Ibu, ambo cuba riset, Bapak. Mungkin ku ada nan disiko nan mendengar cerita tu. Ambo riset di pengadilan Solo. Ambo cuba riset di pengadilan Solo.
Salah satu tentang perceraian Bapak dan Ibu, penyebab perceraian setelah diukur adalah agamanya rendah. Rendah agamanya Pak. Ujung-ujungnya Pak, cinta berujung di pengadilan, bercerai namanya. Nah, ibu yang baik adalah ibu yang memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran ke anaknya. Bila mulainya, kata Profesor Zakiyah Derajat, ketika anak tu berumur atau anak masih dalam kandungan, dia nak mungkin dah Bapak Ibu mandainya jauh dari agama. Lalu nyo dengar kalau murotal, nakkan mungkin rasanya doh. Karena dia itu bukanlah dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Bapak dan Ibu, dengan memperdengarkan Al-Quran ke anak, apa yang terjadi? Lah dicuba Pak, diuji cubaan Pak. Sia yang mau uji cubaan Pak, mau calik-calik di internet Bapak dan Ibu, mau cuba calik di jurnal. Kiranya ada orang yang meneliti Bapak dan Ibu yang bernama Dr. Andri dari Inggrisnya, tamat Inggris. Orang awak Pak. Dan dicubaannya Bapak dan Ibu, dan dicubaannya itu adalah anak SD, SMP, jo SMA nya cubaan. Ada anak SD sekolah? Ada? Anak SD? Dia ada. Tu SD tu yang dijuang tu. Anak SD. SD, SMP, SMA. S1, S2, S3. Tu. S1, SD, S2, SMP, S3, SMA. Yang didengarkannya oleh Pak Dr. Andriko Bapak dan Ibu, inyo adalah ahli kimia. Nyo cuba Pak, satu kelompok anak dibunyikan musik-musik yang menyebabkan bisa terjadinya stres Pak. Musik-musik kareh. Mungkin bunyi musiknya Pak, tang ketuntang, tang ketuntang, tuntang. Itu mungkin ada. Kareh musiknya. Dan sekelompok lain Pak, anak-anak yang diperdengarkan murotal kata ringonyo Pak. Berapa lamanya Bapak dan Ibu? Selama 3 bulan nyotes. Nyotes selama 3 bulan. Lalu diukur gelombang otaknya Pak. Gelombang otaknya diukur lain. Apa yang terjadi? Anak-anak yang dibunyikan musik keras-keras tersebut, yang terjadi adalah kegalauan dalam gelombang otaknya. Anak-anak yang dibunyikan murotal tadi, gelombang otaknya menjadi alfa. Alfa itu Pak, tenang damai Pak. Ketika gelombang otaknya alfa, yang muncul di otaknya itu Pak, yakni sebuah zat kebahagiaan, dopamin namanya Pak. Dopamin itu adalah gunanya antidepresan. Antidepresan itu Pak, tidak stresnya doh. Yang kedua, yakni antibody, kuat badannya. Dilakukan uji balik Pak. Diuji balik deh Pak Andri tadi. Diuji balik. Sekelompok anak yang dikasih musik keras-keras tadi, lalu diujikan kepadanya adalah murotal. Selama 3 bulan balik Pak. Tenang otaknya Pak. Anak-anak yang dapat murotal tadi Pak, dibalik lo lihat. Diagihan musik nang karya-karya tadi Pak, tidak berpengaruh kiranya tu Pak. Apa artinya tu Pak? Ketika anak-anak kita diberi sentuhan Al-Quran, nyo akan kuat. Kata orang kini, nyo tagih, kokoh dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Bapak dan Ibu, hari Minggu kan pasal namanya tu Ibu yang dijuang Surwaso, pasal Surwaso. Bapak Ibu, ada contoh yang menarik cik Pak. Anak SD kelas 3, ambo sedang menunggu Honda di parkiran Ibu, nampak dia buat anak SD kelas 3. Awak kelas berapa? Nah, kelas 3 Pak. Bakulah gaik saya bantu awak, katanya padusi Pak. Bakulah gaik saya bantu awak. Gaik aku Pak, katanya. Tu ala bauban kamu ya aja. Ku dah uban ku dah Pak bigen mah, katanya. Oh bigen kau, kata buah. Ambo kata awak lah gaik aku mah, kata ambo. Gunanya Pak memukul mentalnya Pak. Berso itu nak baik doh Pak. Itu tujuan ambo Pak. Memukul mentalnya berso ku nak baik doh. Coba Pak Ibu bayangkan. Anak kelas 3 SD lo nyo
Rambutnya di belakangnya kau pak, putih. Putih rambutnya, tumbuh kecian. Awak kas 3 SD, kau lah gaya saya. Laba uban, tak uban kau doh. Kau bikin namanya mapak katanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di kalau ada anak-anak ibu di rumah apa bikinnya, apa bonding rambutnya dan lain sebagainya, suruh botak ansek balu itu bu. Nah, supaya abi, sebab bila lagi ditunggu pak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini efek dari sebuah pendidikan. Maka salah satu kekuatannya adalah tanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak kita. Nyo akan kokoh, nyo akan kuat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, pendidikan yang kedua yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim itu adalah yakni dengan mengajarkan anak solat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, akhimis solah. Wahai anakku, dirikanlah solat. Berarti ya, menyuruh anak untuk melaksanakan solat. Ini mau coba tanya lu bapak dan ibu. Dia, awak kas barang. Dan Tuhan galak tak? Kak. Ada awak yang melenggang tu, melenggang lekang tu. Tanya pak cik, awak kas barang nak? Kas barang? Kas 2 SMP. Bagus. Barangkali sumbayang sehari semalam. Barang? Berapa? 5. Semayang asing nanti tinggal ada pak. Subuh pak, lain tinggal. Enggak. Sebelum Ramadan pak, tinggal. Enggak doang, 4 doang pak. Salat zuhur, enggak lah dah. Lain tinggal. Tak ragunya jawab apa aku asar pak, enggak ada. Lain. Indak aja mengelang ni kau pak ragu mengelang indak mengelang ya. Indak ya. Jadi zuhur indak, asar indak, maghrib apa ni yang lo indak tu ya. Indak nampak tu pak. Isya pak. Isya lain. Kata Rasul pak. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladukum bis shalah wa hum abnatu sab'i sinina. Suruh anakmu ketika nyoba umur 7 tahun. Kalau nyoba umur 10 tahun, kata Rasul, cambuknya. Oi. Wak beramu. Beramu leh. Di mau balik ke tu umur 4 pagria. Lipat kena berang dia mak nak semayang. Galaknya pak. Artinya bapak dan ibu, ketika sudah berumur 10 tahun, ndak sumbayang, cambuk. Apa arti cambuk itu pak? Cambuk itu adalah bahwasa ini adalah kewajiban untuk munak. Bahwa ini adalah kewajiban terhadap Tuhan munak. Apa gunanya? Memberikan kepada mereka tanggung jawab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau solat saja ndak ada pak, itulah beda pak. Profesor Yunahar Ilyas mengatakan, katanya pak, andaikan solat itu benar-benar dilakukan oleh anak-anak muda, benar-benar dilakukan oleh seorang muslim, maka fahsya dan munkar akan jauh dari dirinya. Artinya pak, fahsya dan munkar akan jauh dari anak itu. Ketika anak-anak kita ini tidak solat, amulah pernah muku apa? Tahun 2003 pak. 2003. Lamuku apa Pak Haji? Lamuku yang duku Pak Haji tentang anak-anak SD dan anak SMP mau jalanan angket. Si angketnya Pak, berapa kalikah anda solat sehari semalam? Tahun 2003. Yang kedua, pertanyaan yang kedua Bapak. Nah, berapa kalikah anda solat sehari semalam? Yang kedua adalah, solat apa sajakah yang sering kamu tinggalkan? Banyak dan menjawab Pak, kadang-kadang Pak. Berapa kalikah anda solat sehari semalam? Jawabnya kadang-kadang Pak. Arti itu Pak, di mata kanannya sumbayang, indak takanannya tinggal. Dima suko-suko saja. Apa artinya? Artinya adalah ketika anak-anak kita tidak solat,
Sesungguhnya yang terjadi itu Bapak adalah kegagalan orang tuanya. Gagalnya Pak. Mau contoh ni kau Pak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, andaikan nambuk ini kau Pak, Bu, ibu-ibu yang di belakang, ibu-ibu yang di ujung. Nah, ini kau, andaikan saya hari ini mencoba ruku. Ruku gini kau Pak, kan ruku apa? Kan kaniang ke bawah apa? Kalau ruku kaniang ke bawah atau kaki ke bawah? Nendak semayang deh. Kaniang ke bawah Pak. Bapak dan Ibu, ketika seseorang ruku, darah tu mengalir ke kaniang ke Pak. Kok kaniang Pak? Kaniang ini, kening ini sesungguhnya adalah otak depan. Otak depan itu disebut dengan prefrontal cortex. Nanti kalau ada yang di rumah tolong dicek. Fungsi dari prefrontal cortex itu adalah decision making, kata anak sekolahnya Pak. Pengambilan keputusan. Fungsi yang kedua itu adalah problem solving, pemecahan masalah. Fungsi yang ketiga itu Bapak dan Ibu adalah yakni kontrol baik dan buruk. Jadi kalau anak-anak kita solat dengan baik, anak-anak kita baca Quran, anak-anak kita zikir, insya Allah prefrontal cortexnya kuat. Kalau prefrontal cortexnya kuat, kalau ada suatu perilaku yang tidak baik, nyotinggaan. Kalau ada sesuatu sifatnya melanggar kepada Allah, nyotinggaan. Kalau ada suatu kewajiban, nyokarajoan. Kenapa? Kontrol baik dan buruk itu kuat. Jika anak-anak kita tidak solat, jauh dari mengaji dan lain sebagainya, prefrontal cortexnya lemah. Istilah orang awak kini ko Pak adalah lost control. Bapak dan Ibu, lost control. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah kata Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa dia kepada anaknya? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Wahai anakku, suruhlah orang berbuat baik, cegahlah orang berbuat mungkar, dan bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpa dirimu. Yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepadamu. Ada dua Pak, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada dua perintah yang disampaikan Luqman. Wahai anakku, suruh orang berbuat baik. Wahai anakku, cegah orang berbuat mungkar. Lalu di ayat berikutnya Bapak dan Ibu yang sangat manis adalah bersabar kamu. Apa ujungnya Pak? Menyuruh orang berbuat baik pasti ada tantangan. Menyuruh orang, mencegah orang berbuat yang mungkar pasti ada tantangan. Tantangan ini, kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, bersabarlah kamu. Yang demikian itu dianjurkan, diwajibkan oleh Allah. Coba kita sandingkan lagi Pak dengan surat Al-Mudassir. Walirabbika fasbir. Al-Mudassir ayat 7. Terhadap perintah Tuhanmu, bersabarlah kamu. Sabar aja juang itu Pak. Apa artinya? Artinya adalah sabar merupakan sebuah kekuatan diri bagi seorang anak. Di kalau anak awak kini kau Pak tidak sabar Pak, Pak contohan saja Pak. Kau anak tadi kau Nanda tanya Pak Sililayon, awak tanya Pak Ladodo, nengkol ya, kau ngedang kau. Pak ngadang kau. Pak tanya celai. Awak siapa nama awak? Siapa nama? Lalu pun nama awak. Siapa nama? Irman. Tu Pak Ustaz tu mah. Siapa nama awak? Irma. Siapa? Wilma. Ada serahlah, mana rencaklah. Ilma nama. Nah, siapa? Ilma. Bertanya Pak Cik kawan, mana banyak kawan-kawan nak di dalam masjid atau perlu di luar? Banyak di luar. Kira-kira apa penyebabnya banyak sukunya di luar?
Awak lepak tanya, bako bertahan awak dalam masjid. Jawabnya ambo mencatat pak katanya. Jawabnya pak, ambo mencatat. Kalau tak ada mencatat belaka pak, lah habisnya seluruh pak. Jangan tinggal di masjid kali pak. Apa-apa nak tinggal masjid kolai. Subantar le pak. Sebentar le pak. Pai, nak mau ngecek pak? Pak kepai sebentar lagi kerja pak gua. Innalillahi wa inna ilaihi. Umur apa? Umur kita lah tua pak. Apa lah berapa umur pak Ji? Berapa? 69. Pak lah berapa namanya anda tu pak? 61 berarti lah kepala 6 saja pak. Berarti nan kepala 1 lapai keluar 16an. Dan kepala 6 ada di rumah saji. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau ini tidak kita waspadai, yakinlah generasi-generasi yang akan melanjutkan kita adalah generasi yang lost control. Saya hanya menyampaikan satu contoh pak, yang bertamu di Ambo di Suraso tu pak, itu satu contoh pak, banyak lagi pak, banyak anak-anak lagi pak, yang rambutnya bawa apa tu pak, namanya tu, bikin-bikin tu pak. Ada mak datuk mengecek di Padang je pak, heran bo anak muda kini ko, Minan tuan nak do boleh do, Sumando nak do boleh do, tapi kanak-kanak bentuk boleh katanya. Bentuk bolehnya pak, rambutnya pirang, kulitnya tak kulit ambo pak. Tu bolehnya pak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka kita waspadai sebagai generasi tua hari ini. Yang waspadai pak, yang pertama adalah tanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak kita. Jangan lupuan pak, jangan jauhan dari tauhidnya pak. Yang kedua adalah suruh dan awasi ibadah solatnya, karena ini adalah kekuatan untuk dirinya. Yang terakhir pak adalah bina akhlaknya, suruh dia menyuruh orang berbuat baik, suruh dia mencegah orang berbuat mungkar, dan suruh dia bersabar dalam kehidupan ini. Itu nan ketiga pak. Nan kampe banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.